Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu keempat atau pertemuan keempat. Materi hari ini tentang teori estimasi ya. Baik, saya sharing dulu. Ini materinya sama masih yang dari Pak Dr. Insinyur M. Nun Helmi, DIA. Nah, ini tentang teori estimasi. Ada teori estimasi min dengan variasi, kemudian variasi yang tadi diketahui dan dengan variasi tidak diketahui pada kasus satu sampel. Nah, learning objektifnya atau tujuan pembelajarannya yaitu agar mahasiswa bisa memahami estimasi titik atau point estimation dan juga estimasi interval atau interval estimation. Yang kedua, memahami estimasi satu rata-rata atau satu min untuk simpangan baku populasi diketahui dan yang tidak diketahui. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan persoalan estimasi satu min atau satu rata-rata untuk simpangan baku populasi diketahui dan tidak diketahui. Nah, ini learning objektifnya. Baik, ini estimasi titik atau point estimator atau point estimation. Nah, estimasi ini adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari suatu parameter. Jadi di sini ada seluruh proses menggunakan sebuah estimator. Jadi kita punya estimator. Biasanya estimator itu diambil dari sampel untuk mengestimasi populasinya. Ya. Kita stop dulu. Adzan maghrib. Baik, kita lanjutkan. Tadi titik estimasi ini adalah proses menggunakan sebuah estimator. Jadi kita estimasi dari sampel yang nanti kita ambil. Nah, sehingga kita estimatornya bisa mengestimasi karakteristik dari populasinya. Jadi menghasilkan estimate dari suatu parameter. Nah, sebuah estimasi titik dari sebuah parameter theta ini adalah suatu angka tunggal yang dapat dianggap sebagai nilai yang masuk akal dari theta-nya. Contoh misalnya seorang ahli sosial ekonomi ingin mengestimasi rata-rata penghasilan buruh di suatu kota. Nah, sebuah sampel dikumpulkan menghasilkan rata-rata 2 juta. Nah, dalam hal ini telah dilakukan estimasi titik dengan menggunakan estimator berupa statistik min atau X rata-rata. Nah, untuk mengestimasi parameter min populasi, mu, nilai sampel 2 juta sebagai nilai estimate dari nilai min populasinya. Jadi dari sampel yang diambil, kemudian di rata-rata diperoleh rata-rata gajinya 2 juta, maka kalau ada populasi di satu kota, misalnya di Bandung, misalnya, maka seluruh populasi di Bandung itu rata-ratanya di 2 juta. Nah, tadi dengan catatan bahwa cara pengambilan sampelnya tepat, gitu ya. Acak, jadi dari setiap ini terwakili setiap karakteristik populasi terwakili oleh sampel yang diambil. Oke, kemudian ada estimasi interval atau interval estimation. Nah, sebuah estimasi interval atau internal estimate dari sebuah parameter theta ini adalah suatu sebaran nilai yang digunakan untuk mengestimasi interval. Nah, jika dimiliki sampel ada X1, X2 sampai dengan Xn dari distribusi normal N dengan parameter sigma dan juga variansi atau sigma kuadrat, maka interval estimasinya adalah X rata-rata sampai N mu, sigma per N. Ya, sigma per N. Oke, itu interval estimasinya ya. Nah, jadi
Berarti ada paling kecil berapa, paling besar berapa. Jadi rata-ratanya paling kecil berapa, paling besar berapa. Nah, itu interval estimasi. Nah, kalau misalnya dari kepercayaannya 1 - alfa kali 100% untuk min populasi mu, maka interval estimasinya adalah X rata-rata dikurangi Z 1 - alfa per 2 dikali sigma per akar N. Ini interval yang paling rendahnya, kemudian minnya atau rata-ratanya, kemudian paling tingginya adalah X rata-rata plus Z 1 - alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, dengan Z 1 - alfa per 2 ini adalah kuantil ke 1 - alfa per 2. Nah, dari distribusi norma baku dan jika sigma diketahui. Nah, maka dapat diestimasi dengan simpangan baku secara deviasi sampel, yaitu S sama dengan akar S kuadrat. Jadi kalau sigma tidak diketahui, kita bisa lakukan pendekatan dari standar deviasi sampelnya. Ini intervalnya. Nah, jadi interval kepercayaan atau confidence interval adalah estimasi interval berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu dan batas atas serta batas bawah interval disebut batas kepercayaan atau confidence limit. Nah, dari prakteknya tingkat kepercayaan dilakukan sebelum estimasi dilakukan, jadi dengan menetapkan tingkat kepercayaan interval sebesar 90%. Nah, ini tergantung dari penelitiannya atau pengambilan sampelnya. Nah, bisa 90% atau yang di atas 90%. Kalau 90% artinya seorang yang melakukan penelitian tersebut ingin agar 90% yakin bahwa min dari populasi akan termuat dalam interval yang diperolehnya. Jadi 90% yakin bahwa minnya ada di antara batas bawah dan batas atas. Nah, sisanya 10% ya di luar interval tersebut. Gitu. Jadi nggak 100% interval, bisa berapa persen, nah, tergantung kepada tingkat keyakinan dari si peneliti ya. Oke, ini estimasi interval untuk beberapa tingkat kepercayaan 1 - alfa kali 100%. Nah, kalau tingkat kepercayaan 90%, maka Z-nya itu adalah 1,645. Itu seperti yang di materi mengenai baca tabel normal ya. 1,645. Silahkan dibaca lagi. Nah, kemudian bentuk umum estimasi intervalnya, jadi X rata-rata minus Z, Z 1 - alfa per 2 itu 1,645 dikali sigma per akar N lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X rata-rata plus 1,645 dikali sigma per akar N. Nah, jadi ini interval estimasinya kalau tingkat kepercayaan 90%. Kalau tingkat kepercayaan 95%, maka di tabel normal kita bisa peroleh nilai tabelnya 1,96, maka intervalnya menjadi X rata-rata minus 1,96 kali sigma per akar N lebih kecil dari mu, lebih kecil dari X rata-rata plus 1,96 kali sigma per akar N. Nah, kalau makin tinggi confidence intervalnya, maka kalau 99%, nilai Z-nya pun makin besar. Maka X rata-rata, interval estimasinya, X rata-rata minus 2,575 kali sigma per akar N, lebih kecil dari min, lebih kecil dari X rata-rata plus 2,575 kali sigma per akar N. Jadi di sini makin lebar ya. Karena 90%, 99% ingin masuk ke dalam interval estimasinya. Jadi estimasi confidence interval makin besar, maka interval estimasinya akan makin lebar. Itu mungkin untuk perbedaan degree of confidence. Nah, contoh misalnya seorang guru ingin mengestimasi waktu rata-rata yang digunakan untuk belajar. Nah, suatu sampel acak ukuran 36 menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang digunakan siswa untuk belajar di rumah
setiap harinya adalah 100 menit atau 2 jam kurang. Nah, informasi sebelumnya menyatakan bahwa standar deviasi adalah 20 menit. Jadi rata-ratanya 100 menit, standar deviasinya 20 menit. Ukuran sampelnya 36. Nah, estimasi interval dengan tingkat 95% dapat dengan berikut ini. Unsur-unsurnya diketahui, X rata-rata 100 menit, sigmanya 20 menit, kemudian ukuran sampelnya 36. Dengan tingkat kepercayaan 95, maka di sini diperoleh nilai Z-nya adalah 1,96. Maka interval estimasinya adalah min atau X rata-rata dikurangi nilai Z-nya tadi 1,96 dikali sigmanya 20 dibagi akar N. Akar 36 itu 6. Lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 100 plus 1,96 dikali 20 dibagi 6. Nah, sehingga interval atau waktu paling rendah mahasiswa belajar di rumah adalah 63,47 dan paling tingginya adalah 106,53. Nah, jadi ini dari 95% tadi mungkin ada yang belajar kurang dari 93 menit atau ada yang belajar lebih dari 106 menit. Nah, itu yang di area yang 5%-nya ya, 5%. Dengan kata lain, guru mengestimasi dengan keyakinan 95% bahwa rata-rata waktu belajarnya adalah 93,47 menit hingga 106,53 menit. Oke. Nah, berikutnya ada data jika N-nya lebih dari 30. Nah, ini dia data lebih dari 30, misalnya dari seluruh siswa kelas diambil, 4 kelas ya, seluruh siswa 4 kelas diambil sebagai sampel 40 siswa dan didapatkan nilai matematika dari 40 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ada 58, 48, 43, 64, 47, dan seterusnya. Ini ada 40 nilai matematika. Maka estimasi rata-rata nilai matematika sesungguhnya dengan tingkat kepercayaan 90% yaitu, nah ini kita rata-rata dulu, jadi rata-rata kita jumlahkan semua, ini kita jumlahkan semua, kemudian dibagi jumlah sampelnya, jadi dibagi 40. Nah, diperoleh X rata-ratanya 48,88, kemudian kalau 90% nilai Z-nya 1,645, kemudian nah dari sampel juga diperoleh nilai standar deviasinya yaitu 7,8 ya. Jadi tadi kan sigmanya tidak diketahui, maka karena datanya juga lebih dari 30 sampel, maka sigmanya diestimasi dari standar deviasi sampel. Jadi 7,8 dari yang tadi ini bisa cari X rata-ratanya, bisa dicari juga standar deviasinya. Oke, dari sini dibagi akan 40. Tadi ada 40 siswa. Nah, lebih kecil sama dengan mu, lebih kecil sama dengan 48,88 plus 1,645 dikali 7,8 dibagi akar 40. Nah, sehingga 90% siswanya dari 4 kelas tadi nilainya paling rendah 46,85 dan paling tinggi 50,9 ya, rata-rata nilainya. Nah, ini interval estimasi untuk nilai matematika tersebut di atas. Baik, ini jadi sampai di sini mengenai interval min ya. Kalau menggunakan SPSS ini bisa tinggal dimasukkan datanya, nanti akan diperoleh minnya, kemudian standar deviasinya. Baik, itu mungkin mengenai interval estimasi. Jadi silahkan ada latihan sendiri, jadi saya nggak ngasih tugas. Latihan sendiri mengenai interval estimasi. Nah, tadi kalau lihat di sini ada interval estimasi
variansi min dan variansi diketahui tadi yang sigma sudah diketahui dan variansi yang tidak diketahui. Jadi tadi dua-duanya udah ada contohnya. Jadi kalau yang sigma tidak diketahui diambil dari standar deviasi dari sampelnya tadi yang 40 dengan catatan tadi biasanya sampelnya juga banyak. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Anda tinggal latihan sendiri. Mungkin minggu depan ada kuis gitu ya, nanti latihan dulu silakan. Jangan berhenti sampai di sini. Walaupun minggu ini kuliahnya asinkron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.